Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Masnia. Nama saya Devianti. nama saya Ramanda Mutihatul Karomah. Nama saya Anissa Taria. Nama saya Mutiara Nur Aulia. Nama saya Anissa Putri. Nama saya Tina Sari. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang evolusi. Selamat menyaksikan. Ada beberapa pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan apa pengertian teori evolusi dan teori evolusi. Teori evolusi adalah evolusi dalam kajian biologi. Ada beberapa teori menurut para ahli seperti evolusi menurut Landmarker dan Edwin. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentan waktu yang panjang. Dan evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori evolusi yang pertama itu ada teori penciptaan spesies. Setiap spesies telah diciptakan sesuai bentuk yang ada sekarang oleh kekuatan eksternal maupun supranatural. Yang kedua ada teori katastrofisme yang menjelaskan bahwa pergantian spesies disebabkan oleh serangkaian bencana besar katastrofisme. Yang ketiga ada teori uniformitarianisme bahwa seluruh perubahan geologis pada permukaan bumi terjadi secara lambat dan seragam. Yang keempat ada teori evolusi Lamarck bahwa fenotip yang terbentuk akibat evolusi dapat diwariskan kepada keturunannya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Di sini kami akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan evolusi progresif dan regresif. Evolusi regresif adalah proses evaluasi yang menuju pada kemungkinan kepunahan, sedangkan evolusi progresif akan dijelaskan oleh teman saya. Evolusi progresif merupakan proses evolusi yang menuju kemungkinan dapat bertahan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan teori evolusi menurut para ahli. 1. Menurut James Hutton. Menurut James Hutton, dialah dapat menetapkan teori gradualisme bahwa dalam bentuk bumi dan lapisan-lapisannya adalah sebuah hasil dari perubahan yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus dan lambat dalam sebuah waktu yang lama. Nah, yang kedua, menurut Alfred Russel Wallace. Menurut Alfred Russel Wallace merupakan dapat mengembangkan teori yang mirip dengan teori Darwin. Teori Wallace didasarkan pada penelitian biologi komparatif di Brasil dan Hindia, Belanda, sekarang Indonesia, dan di wilayah Malaysia. Yang ketiga, menurut Charles Linnaeus. Menurut Charles Linnaeus merupakan dapat membuat pengaturan untuk menemukan dalam sebuah posisi reguler antara makhluk hidup dengan mencari properti yang sama dan mengelompokkan yang serupa. Yang keempat, menurut Charles Lyell, yaitu merupakan dapat menetapkan teori uniformitarianisme atau keseragaman. Menurut Lyell, sebuah proses dapat mengubah lapisan batu dan bentuk permukaan bumi selalu sama atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3, yaitu teori menurut Georges Cuvier. Merupakan seorang ahli astronomi, tetapi sangat peduli tentang paleontologi atau ilmu fosil.
Cuvier yakni dapat mendukung teori malapetaka yang dapat menyatakan bahwa makhluk hidup di setiap shift tidak memiliki hubungan. Yang keenam, menurut Jean-Baptiste Lamarck, merupakan dapat melihat kecenderungan terhadap makhluk sederhana untuk berubah menjadi makhluk yang lebih kompleks dengan sebuah prinsip proses perubahan yang dapat menuju pada kesempurnaan. Yang ketujuh, menurut Charles Darwin, merupakan bahwa evolusi menciptakan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup telah berevolusi melalui sebuah mekanisme terhadap seleksi alam. Yang kedelapan, menurut August Weisach, menurut dalam sebuah teori Lamarck yakni akan menyebabkan adanya kemunculan dalam jenis tikus tanpa ekor. Namun hasil eksperimen Weismann menunjukkan bahwa ekor tikus tetap sama hingga generasi terakhir. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan teori sebelum Darwin dan teori sesudah Darwin. Teori yang dikeluarkan Darwin merupakan hasil analisis data yang didapat dari proses observasinya sebelum keikutsertaannya dalam ekspedisi-ekspedisi yang diikutinya. Namun, ekspedisi paling penting yang pernah diikutinya adalah perjalanan dengan kapal HMS Beagle. Meskipun Darwin membuat konsep evolusi yang dapat diterima, tetapi pemikiran mengenai evolusi ini sudah sangat tua dan bertahun-tahun lebih tua dari Darwin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.